Pak Rahmat, kehadiran berapa cabang Pak Rahmat? Kira-kira. Ya. Siapa yang bisa menunjukkan absennya? Ini sudah pada sarapan belum ini? Belum. Belum. Orang tuh bagusnya sarapan apa tidak ya Pak? Bagaimana orang Madura ini? Terus ini? Robitun. Ini jenis soleh ini. Ini santri piro saya itu Lampung. Alhamdulillah. Syafi'i di Gresik berapa orang? Alhamdulillah. Kang Hasan piro? 40. Gone Bob. Oke, piro Bob? 400 seket. Alhamdulillah. Itu yang Padang sudah punya cabang itu, yang seperti India, Padang India. Nah, Riau ya. Nah. Berapa anunya? 10, alhamdulillah. Berapa yang bisa disampaikan? Oh, terbuka ya. Dihitung. Kira-kira berapa cabang yang hadir ya? Ya. Ya. Nah, di 230-an hadirnya. Alhamdulillah. Munyer. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Jadi tadi pembahasan Rasulullah pernah sarapan apa tidak. Banyak ulama yang mengatakan jelas pernah. Dalilnya apa? Rasulullah selepas sholat subuh pulang ke rumah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya pada istri beliau, hal indaki syai'un. Di rumah ada makanan apa tidak? Kalau ada, beliau sarapan. Kalau nggak ada, puasa. Berarti kan sarapan. Ya nggak? Hadis itu sudah sering kita baca kan? Nah, itu diantara dalilnya para ulama bahwa Nabi pun sarapan. Tapi kalau sarapannya nggak ada, nggak marah, puasa. Sering nggak nyiapin sarapan gimana? Loh, sunnahnya kan puasa kalau nggak ada sarapannya. Teman-teman semua, kita sebagai pengelola pesantren itu berkewajiban untuk berbeda pandangan dengan umumnya orang Islam. Dengan sebab beda pandangan ini akan menyemangati kita dalam perjuangan kepesantrenan dengan semangat yang tidak ada pada umumnya orang yang tidak punya pandangan ini. Anak kecil nggak punya pandangan bahwa nikah itu penting. Maka dia hadir di majelis walimah, dia ikut acara ibunya ngiring anten,
karena pikiran anak kecil, dia sama sekali nggak berminat untuk perjuangan yang namanya perjuangan pernikahan. Tetapi begitu sudah selesai takhasus, orang itu paham, pandangannya berubah. Nah, ternyata nikah itu penting. Akhirnya dia doa, akhirnya dia usaha, akhirnya dia cari mertua, akhirnya dia sampailah hari hanya walimahan, akhirnya jadilah suami, jadilah istri. Jadi orang itu kalau pandangannya nggak nyambung dengan kepesantrenan, tidak akan ada gambaran untuk memperjuangkannya. Begitu pula kalau orang nggak ada pandangan kepentingannya suatu hal, maka dia tidak akan berminat untuk memperjuangkan hal tersebut. Maka kita bareng-bareng kita ulangi lagi, posisi keilmuan itu seberapa pentingnya di dunia pesantren, di dunia Islam, di dunia manusia. Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kurang lebihnya, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Sekarang kita bisa gambarkan kalau di dunia ini nggak ada cahaya, kira-kira seberapa sulitnya hidup di dunia ini. Berapa banyak kecelakaan, kesalahpahaman, masuk rumah karena gelap gulita. Dia ini peternak ayam, ayamnya dikira istrinya, istrinya dikira ayamnya. Gara-gara di rumah nggak ada lampunya. Gara-gara nggak ada ilmu agama, istri tetangganya dipelototi, istrinya sendiri nggak dilihat. Nah, karena nggak ada nur. Kalau nggak ada nur, yang ada adalah neraka. Kemudian yang kedua, para anbiya semuanya datang ke dunia ini untuk membuat arahan-arahan kebenaran dari Allah. Itu yang disampaikan kepada umat adalah ilmu dari Allah. Maknanya iman, amal, perjuangan, semuanya tanpa ilmu tidak ada gambarannya di otak kita. Di otak aja nggak ada gambarannya, apalagi di luar otak. Karena tidak berilmu itu maknanya tidak tahu. Kalau tidak tahu, ya bagaimana dia akan memperjuangkan perkara yang dia tidak tahu? Itu jelas. Maka semua kebaikan di dunia ini adalah cipratan dari ilmu yang dibawa oleh para anbiya. Sampai orang-orang nggak mau ngaji, saya cukup syahadat saja. Itu pun bagian dari ilmu. Dia punya ilmu, bersyahadat itu penting untuk cari pintu surga. Jadi orang itu kalau tanpa ilmu seperti kertas putih yang belum ada tulisannya sama sekali. Dibaca itu belum bisa. Seperti anak bayi yang belum belajar. Diajak kerjasama apapun belum bisa, wong dia ini memang kosong. Maka ada sabda Nabi yang didukilkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau bersabda, innama bu'ithu mu'allima. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk mengajar. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk mengajar. Di semua kebaikan yang ada pada umat berupa iman dan amal, perjuangan, kitab-kitab,
arahan-arahan kebaikan tuh awalnya dari pengajaran yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Muncul khulafaur rasyidun, muncul asyrah mubasyarah bil jannah, muncul ashabu badar, muncul ashabu uhud, muncul ashabul hudaybiyah, muncul ashabul khandaq, muncul as-sabiqunal awwalun. Itu semuanya dari pengajaran yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti sumber dari segala sumber kebaikan itu adalah ilmu. Sudah orang yang menafikan pesantren sekarang dia suruh bilang, kamu dapat tahu bahwa Islam itu penting dari mana? Kamu dapat tahu dakwah itu penting dari mana? Kamu dapat tahu bahwa ini adalah berpahala dari mana? Mesti balik lagi ke ilmu. Sampai yang tidak mau ngaji pun mengakui ilmu itu penting. Bahkan yang bertanya, saya tak milih amalan ini saja. Lah kamu kok bisa milih tahu ini namanya amalan dari mana? Dari ilmu juga. Jadi sampai orang yang gak suka ilmu terpaksa juga dia ini belajar kecipratan belajar ilmu. Karena artinya tidak berilmu itu ya itu tadi. Gak tahu sepiye. Dan begitu hebatnya ilmu itu teman-teman semua. Orang yang gak punya dikatakan punya loh, seneng. Ngaji juga belum, belajar juga belum, bahkan dia hanya jadi tetangganya orang yang di samping pesantren, bukan tetangganya orang pesantren. Dia dipanggil Ustadz Sowenan, dan dia tidak bilang saya bukan. Ustadz Sowenan. Orang yang nggak punya ilmu dikatakan nggak punya itu loh marah. Saking mulianya ilmu. Goblok kamu. Padahal goblok beneran loh. Marah-marah kamu mengatakan saya goblok. Nah memangnya kamu pinter? Bisa kelahi gara-gara dia diomongi goblok padahal beneran itu. Masya Allah. Jadi sampai orang-orang yang mau ngaji bahkan menafikan pesantren itu, kalau dia dibilang goblok marah. Berarti dia paham bahwa kalau dia nggak bawa ilmu itu memang hina gitu loh. Luar biasa ilmu itu. Ilmu agama nempel di anjing, menjadi anjing itu halal buruannya. Ilmu agama nempel di anjing, cinta kepada orang beragama, ada anjingnya satu kaki menyebabkan dia masuk surga. Dia nempel pada orang yang punya ilmu kan akhirnya. Sekarang pimpinan-pimpinan hidayah yang ada di seluruh dunia itu siapa? Para anbiya. Siapa beliau itu? Orang yang dipilih langsung oleh Allah, diberi ilmu. Ulaikal ladzina hadallah. Mereka adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Di pimpinan-pimpinan hidayah, soft awal yang maksum adalah para anbiya. Kemudian yang mewarisi para anbiya itu siapa? Al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi yang jadi asbab kebaikan selepas para anbiya kepada umat soft awal ulama. Dai Pak, dai nggak bisa jadi dai tanpa belajar ilmu. Mau nggak kemakan apa? Nggak bisa. Ujung-ujungnya balik lagi yang berjasa ulama. Nggak bisa. Keluar setiap tahun 4 bulan, kalau 4 bulan kurang 4 bulan lagi, tetap saja yang diperjuangkan itu ilmu dari ulama. Nggak bisa lari. Nggak suka ulama, nggak perlu yang penting orang korban. Tetap saja kamu tahu korban itu penting dari ulama. Tapi nggak bisa lari, orang itu dari ilmu agama itu nggak bisa lari.
Sampai yang paling anti ngaji pun tetap saja terpaksa dia ini ngambil ilmu dari para ulama. Luar biasa. Kita ini nggak perlu orang alim, perlu orang korban. Loh, kamu kok tahu korban itu penting dari mana? Ternyata dari orang alim. Maka harapannya kalau pesantren itu dikelola dengan serius akan memunculkan semua kebaikan. Akan memunculkan semua kebaikan. Tetapi kalau pesantren itu kurang dikelola, akhirnya menjadi asbab kemerosotan dalam macam-macam bidang kebaikan. Kita ini diperintahkan oleh Nabi kita untuk menjadi bagian orang benar. Lah orang benar itu bagaimana? Orang benar itu Nabi mengatakan kurang lebihnya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini memang sudah takdirnya dari sono, ujiannya umat merasa benar, sampai yang merasa benar sebagai umatnya Nabi tadi jumlahnya sampai 73. Ada yang mengatakan 73 itu sebetulnya bukan jumlah, tetapi untuk mengatakan banyak. Tidak selalu jumlahnya 73. Banyak. Semuanya oleh Nabi dikatakan sataftariku ummati. Maka Fasuludzonnya sebagai ulama, maknanya oleh Nabi masih diaku sebagai orang Islam itu. Sataftariku ummati. Ya tentu saja di sini ada tidak benar. Semua klaim mereka, akuan mereka sesat, tidak pas. Kecuali satu saja yang ikut Nabi melalui sahabat. Yang ikut Nabi melalui para sahabat. Kulluhum finnar. Siapa yang selamat? Al-firqah najiyah. Siapa beliau-beliaunya? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang ikut arahan saya melalui sahabat saya. Ikut Nabi namanya ahlu sunnah. Ahlu sunnah pemilik sunnah adalah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Wal jamaah adalah jamaatus sahabah, maksudnya sahabat-sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ini sudah jelas bahwa yang ikut Nabi adalah ahlu sunnah wal jamaah. Coba kita renungkan. Yang ikut Nabi adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kebenaran itu yang memiliki bukan al-fatah. Yang memiliki bukan satu kelompok. Yang memiliki kebenaran adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dan Nabi kita dalam banyak hadis kesimpulannya mengatakan bahwa umat Muhammad ini akan memenuhi 2/3 surga minimalnya. Dalam hadis Mi'raj, dalam hadis-hadis yang lain Nabi bercerita pada umat termasuk tafsirnya ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu diantara tafsirnya Allah telah berjanji pada Nabi kita minimal 2/3 surga diisi oleh umat-umat Muhammad. Coba perhatikan, 2/3 surga diisi umat Muhammad. Berarti umat Muhammad itu kan sampai wafat membawa iman mayoritas. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, alaikum bisawadil a'zam. Selalulah kalian ikut mayoritasnya umat Islam. Deh, nenggi deh. Imtihan. Yes. Kok cepat men imtihan. Nah. Bah. Yes, mulai dikit. Gak oleh nyontek lo ya. Nah. Alhamdulillah. Apa rahasia Nabi bersabda ikutlah mayoritas?
Sekarang orang-orang kan mengklaim saya ini mayoritas. Mayoritas itu siapa? Yang dimufakati ulama ahli sunnah siapa? As-sawadul a'zam, mayoritas umat itu ternyata adalah di naungan arahan ahli sunnah wal jamaah. Yang mana yang dimufakati pasti bagian dari ahli sunnah wal jamaah yang berakidah Asy'ari atau Maturidi atau mengikut salah satu mazhab 4 dalam urusan ahkam. Sekarang ini standar kebenaran yang semua orang pesantren harus paham pentingnya ngelola pesantren dengan baik. Dengan sebab ikut mazhab Asy'ari, mayoritas orang seluruh dunia tidak keliru di dalam menuhankan Tuhan, tidak berkeliru bersikap dengan para utusan-utusan Allah yang diringkas dalam akidah 50. Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, mungkin mayoritas Mesir, Yaman, sudah 7, mana lagi? Negeri-negeri besarnya umat Islam, mereka dalam naungan Asy'ari. IPB sekitarnya naungan Maturidi. Enggak usah cerita. Coba kita renungkan. Dengan sebab ikut beliau berdua itu berapa orang Islam telah menjadi benar akidahnya? Mungkin 90 lebih persen berakidah antara Asy'ari dan Maturidi. Kalau orang nggak ikut Sawadul A'zam ini, walaupun ikut gerakan apapun, nanti malah keliru bersikap dengan para anbiya, keliru bersikap. Ini sudah kurikulum standar. Kalau pengen berakidah benar, kita harus memahami akidah 50-an. Sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahilnya 20, sifat jaiznya 1, sifat wajib bagi para anbiya 4, sifat mustahilnya 4, kemudian sifat jaiznya 1, total 50. Kemudian urusan ahkam, berapa ratus juta orang, mungkin mayoritas, mungkin hampir sepertiga umat Islam itu ikut arahannya Imam Syafi'i. Coba se-Indonesia itu, yang nyatukan kita itu siapa? Asy'ari dan Syafi'i. Akhirnya sholatnya sama, kunutnya sama, wiridnya mirip-mirip, akhirnya ahkamnya mirip-mirip, akhirnya orang se-Indonesia hajinya pun minim sekali dari ikhtilaf. Masya Allah, paling ikhtilaf urusan kepengurusan aja. Masya Allah. Coba lihat. Ini Sawadul A'zam, IPB. Masya Allah, sekian ratus juta orang itu disatukan oleh Hanafi dengan Maturidi. Kemudian Afrika secara umum disatukan dengan Maturidi dengan Maliki, umpamanya, atau Asy'ari. Saya kurang paham yang bagian karena seperti Asy'ari seperti Afrika. Terus kemudian negeri Teluk rata-rata Hambali. Maknanya yang disabdakan Nabi jadi nyata bahwa memang mayoritas umat Islam itu sudah terarah dengan arahan ahli sunnah wal jamaah yang dipimpin oleh para a'imah yang sebagian telah disebutkan. Ini namanya standar kebenaran. Gerakan apa saja selepas itu harus diukur dengan akidahnya benar enggak, ikut mazhab apa tidak. Maka pertama kali rombongan 83 ke sini ini ayah kami tanya, kamu akidahnya apa dan bermazhab apa tidak? Profesor Abdul Sabur dari Pakistan. Supaya tahu ini bagian dari gerakan Ahlus Sunnah apa tidak. Gerakan yang dipelopori oleh orang Ahlus Sunnah apa tidak, standarnya begitu. Soalnya niat kan? Insyaallah. Maka perkara ini berarti penting ya. Ini kita merawat persatuan umat yang sebenarnya adalah kalau kita sama-sama bagian dari Ahlus Sunnah. Ini umat Islam yang 1,5 miliar di naungannya.
Sedikit sekali umat Islam yang tidak ikut ini. Sampai orang awam-awamnya pun tanya kiainya ikut juga bagian dari Ahlussunnah. Karena orang awam secara umum kan nggak sempat ngaji, mungkin ya sibuk macam-macam. Tapi nanti arahnya juga bagian dari Ahlussunnah. La ilaha illallah. Kira-kira ya kan? Setuju nggak kira-kira? Maka orang umpamanya mondok di Al-Fatah, pondoknya pondok Ahlussunnah, ngajinya sapi. Tapi kalau itu nggak dipraktekkan dalam kehidupannya, ya berarti belajar Ahlussunnah, tapi dia bukan bagian yang praktek Ahlussunnah. Orang ikut jamaah tabligh, gimana itu? Ya tergantung. Kalau orangnya mempraktekkan Ahlussunnah, ya bagian Ahlussunnah. Kalau enggak, ya tidak. Yang sudah ngaji aja itu kalau nggak dipraktekkan berarti belum praktek, apalagi nggak ada. Maka standar kebenaran harus kita ketahui semua, itulah standar persatuan umat Islam seluruh dunia. Ada muktamar yang disepakati, yang nggak ada ikhtilaf karena sama-sama dalam naungan Ahlussunnah wal Jamaah. Muktamar di Sisan, muktamar di Al-Azhar, muktamar di Az-Zaitunah, muktamar di macam-macam negeri. Yang sampai sekarang terus berkelanjutan, utama di Turki. Maka beberapa puluh tahun yang lalu datang rombongan dari Yordania. Yordania ini banyak terpengaruh dengan Syekh Albani rahimahullah. Mengarah madhabnya itu madhab jumhur, madhab tarjih, madhab jumhur. Maka mereka ikut muktamar di Mesir, membahas qadaya al-fiqh al-mu'asir, apa itu permasalahan fikih masa kini. Orang Mesir mereka memberikan pendapatnya, orang negeri Syam pendapatnya, orang negeri-negeri yang lain termasuk negeri Saudi juga mengeluarkan pendapatnya. Terus orang-orang Yordan nunggu terus kok nggak diberi bagian. Cerita pada kami langsung. Kebetulan ulama-ulama yang sana sebagian adalah jamaah tabligh. Maka mereka bilang ini majelis sudah mau selesai. Lah kok kami nggak diberi bagian ini gimana? Maka bagian apa itu pembawa acaranya bilang ini majelis ini untuk Ahlussunnah wal Jamaah. Dan orang Yordan kita belum tahu ahkamnya merujuk kepada siapa. Kami merujuk pada jumhur nggak ada. Semua negeri Islam nggak tahu Daulah Utsmaniyah sebelumnya selepas ada para imam 4 itu selalu merujuk pada salah satunya. Tidak ada terus negara mandiri kemudian mazhabnya mazhab jumhur sampai Saudi yang secara akidah katanya Salafi ikut Ibnu Taimiyah, itu pun tetap ahkamnya merujuk Hambali. Gimana? Selama kalian belum merujuk salah satu mazhab, kita tidak akan memberi porsi usulan dari antum karena antum bukan bagian yang ma'ruf di dalam pengaturan Islam. Akhirnya mereka pulang, musyawarah. Waduh, kalau kita ini nggak bermadhab ternyata nggak diterima di muktamar Islam itu ternyata. Pendapat kita dianggap nggak bermutu karena itu nggak diyakini bahwa bagian dari yang diajarkan Nabi kepada para sahabat dinukilkan sampai kepada orang sekarang. Akhirnya mereka musyawarah ya secara umum para muhaddisin itu dalam kutub sitah itu banyak banget fatwanya itu seperti mazhab Syafi'i. Mungkin sudah 80%-an mungkin. Akhirnya mereka bilang, kita jadi Syafi'i aja karena itu sudah seperti fatwa harian kita. Selepas itu baru ketika muktamar ulama-ulama Yordan diberi waktu untuk bicara. Ini perkembangan alam al-Islami kita sekelumit harus bisa. Waktu muktamar Sisan kemarin jadi ulama seluruh dunia difatwakan Saudi bukan Ahlussunnah wal Jamaah dalam bagian akidah.
difatwakan resmi. Karena akidah usul salasah itu nggak dikenal kecuali selepas munculnya Syekh Ibnu Taimiyah, yang mana muncul beliau tahun 600 Hijriah, yang mana berarti putus pemahaman dengan sahabat 6 abad. Wah, pada geger mereka lewat pemerintah itu minta Al-Azhar nyopot fatwanya itu, terus ulama-ulama dunia lain yang hadir. Gak bisa, memang begitu itu kok. Perkara gak dikenal secara ilmiah, maka itu kita gak berani bilang itu bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, akidahnya orang Islam dari Saudi yang tidak kredibel, yang tidak diakui oleh Sawadul Azam mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Karena usul salasah itu sepertinya isinya bagus, tapi mengarahnya adalah selain mereka tidak ada yang benar. Selain mereka dianggap Islamnya itu perlu diperbaiki lagi akidahnya. Dan urusan inilah Syekh Ibnu Taimiyah akhirnya di penjara, bahkan sampai akhirnya wafat di penjara. Ini salah satu gambaran bahwa kita ini adalah bagian, bukan mandiri kan, bagian meneruskan perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ikut jamaah tabligh kenapa? Sebagian dari kita, mungkin sebagian juga enggak. Itu karena itu masih kita anggap bagian dari gerakan di dalam grupnya Ahlussunnah wal Jamaah. Terus standarisasi jamaah tabligh benar apa tidak, bagaimana? Standarisasinya ya karkurnya Ahlussunnah wal Jamaah apa tidak. Jadi akhirnya ada karkur benar dan karkur tidak benar, tergantung pribadinya masing-masing. Karena itu gerakan ini bukan namanya Ahlussunnah, gerakan di dalam kalangan umat Islam. Bisa benar, bisa nggak benar, bisa ADRT-nya benar, kemudian oleh oknumnya nggak benar, itu longgar. Tapi kalau Ahlussunnah sudah ada kurikulumnya yang bagus. Maka kewajiban semua yang dicatat menjadi pejuang-pejuang Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau sudah itu, guyonnya, ini guyon kan? Namanya guyon itu dianggap serius juga nggak apa-apa, karena guyonnya pun kita usahakan tidak keluar dari kebenaran. Kalau orang sudah jadi Ahlussunnah wal Jamaah kan, bergerak kepada umat itu juga benar. Tidur dengan istri juga benar. Nggak mau gerak belas juga benar aja. Kok begitu Pak arahannya? Loh, jangan marah dulu. Kan Ahlussunnah wal Jamaah ikut Nabi dan para sahabat. Siapa yang tahu pembuka Persia siapa kan? Pimpinannya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Betul? Pertempuran Qadisiyah? Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jenderal tertinggi. Pamannya Nabi dari ibu. Mujabud dakwah, kalau doa langsung gas makbul. Telah jebol negeri terbesar dalam sejarah manusia yang ada waktu itu, habiskan oleh pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Menjelang beliau wafat, Muzlah angon wedhus sampai sawafatnya. Itu dalam kitab Masyarakat. Kalau urusan kondang-kondang saya sekarang pengen ikut arahan Nabi. Orang yang disukai Allah adalah orang takwa, yang tidak dikenal, yang ikhlas. Saya pengen daftar itu. Kalau kondang-kondang sudah. Sekarang bagaimana? Enak kan kalau ngaji itu ya. Jadi tidak gampang suudzon dengan orang Islam. Asalkan dia nggak maksiat, mau muzlah kah, mau nggak ketemu orang kah, mau ditaskil nggak mau ditaskil, asalkan Ahlussunnah, surga semua. Allah. Akhirnya kita ini lihat orang Islam itu dengan khusnudzon wali tok ternyata ini, masya Allah. Bahkan yang asalkan beriman ya, bahkan yang belum mau ke masjid, bahkan mungkin masih bergelimang dengan maksiat, ini juga bagian dari yang membawa kunci surga. Yang mana kalau di dunia hanya tinggal satu dia tok, dunia nggak jadi kiamat. Walaupun mungkin gempa sana gempa sini, karena dia juga nggak benar kan ya. Tetapi nggak kiamat.
Jadi maknanya orang iman itu nggak ada yang nggak bermanfaat untuk dunia. Tidak ada yang nggak bermanfaat untuk kita. Enak kan? Nah, ini kita longgarkan biar longgar. Ini satu arahan apa tidak? Itu terlalu deso. Orang pesantren bilang itu terlalu deso. Peresmian dalam Al-Quran bukan satu arahan. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang iman adalah saudara. Dan orang iman itu bagi orang pesantren kan yang muktamad adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah sudah bagian dari orang beriman. Maka innamal mu'minuna ikhwah itu melonggarkan kita semua yang mengatakan la ilaha illallah teman kita. Tapi kalau muslim standar Al-Quran kecuali dalam satu ayat atau dua, itu adalah tingkatan yang lebih sempurna melebihi iman. Karena muslim itu seperti kita pelajari, rukun Islam ada 5, harus mengumpulkan iman dan amal. Rukun Islam ada 5, pertama iman, kemudian amal. Jangan ikut-ikutan orang pesantren dengan dalil yang terlalu sedikit, dalilnya satu ayat tok. Apa itu? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ini berarti mukmin itu lebih tinggi dari muslim. Itu satu ayat tok yang itu dipahami oleh para mufassirin bahwa yang khusus ayat ini kalau Islam dengan iman satu ayat memang iman lebih tinggi dari Islam. Karena Islamnya di situ artinya adalah ingkiyat atau tunduk. Imannya di situ artinya percaya. Kamu baru tunduk tok, pura-pura tunduk, ikut Islam, sebetulnya hati kamu belum iman. Tapi kalau secara umum di ayat-ayat yang lain, gelarnya Nabi kita itu muslim. Wa ana minal muslimin. Aku, Nabi Muhammad, bagian dari orang Islam. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi selepas orang korban harta diri semuanya, itu adalah baru lulus jadi muslim. Tapi kalau orang iman, la ilaha illallah mukmin. Iya. Percaya gak? Tenan loh. Terus orang diperintahkan untuk iman dengan sebenar-benarnya, suruh mati jangan sekali-kali mati kecuali dalam kondisi apa? Mukmin apa muslim? Muslim. Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bukan mukminun. Kalau mukminun la ilaha illallah sudah selesai. Tapi kalau muslim kumpulkan iman dan amal. Nabi Ibrahim yang begitu hebat, Abul Anbiya, apa gelarnya? Inna Ibrahim kana ummatan qanita. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah umat. Satu orang karena memikirkan umat maka dikatakan umat. Atau satu orang tapi harganya seperti satu umat. Qanitan yang taat kepada Allah, hanifan yang selalu condong kepada kebenaran, musliman yang tunduk kepada Allah. Gelarnya Nabi Ibrahim apa? Muslim. Kemudian gelarnya para anbiya allazina aslamu. Orang-orang yang telah muslim. Orang-orang beriman diperintahkan apa? Di antara perintahnya Allah untuk orang beriman supaya jadi muslim yang sempurna. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wah, masih banyak lagi yang hadir di otak sementara sebagian itu. Kadang-kadang kita ini mudzakarah rukun Islam ada 5. Lepas itu mudzakarah tempat lain, mukmin itu lebih tinggi dari muslim. Loh, piye to Kang Wika? Untuk mengajak orang beriman itu dengan la ilaha illallah langsung jadi. Tapi untuk muslim rukun Islam ada 5. Nah. Syahadat tok gak cukup untuk jadi muslim. Itu jadi mukmin. Untuk jadi muslim, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu baru jadi muslim. Yang sempurna menunaikan rukun Islam. Nah, kita sendiri hari-hari seluruh dunia standarnya Ahlussunnah wal Jamaah sama. Rukun Islam ada 5. Terus jangan kita rubah. Mukmin lebih tinggi dari muslim. Ini berarti antara omongan dan pemikiran nggak nyambung. Berarti perlu disembung. Ini piye caranya. Masuk akal nggak? Ya harus begitu. Kalau nggak begitu berarti kualik. Sekarang ini banyak muslim ini belum ada mukmin. Mukmin banyak, muslim yang itu perlu didaftarkan. Dan inilah gelar keistimewaannya umat Muhammad yang disebutkan dalam firman Allah. Dialah Nabi Ibrahim atau kembali kepada Allah. Dialah Allah sama muslimin yang telah menggelari kalian umat Muhammad dengan gelar muslim.
Yang mana muslim ini dulu untuk gelarnya para anbiya sebagaimana tadi alladzina aslam. Maka maknanya akan muncul di kalangan umat Muhammad bukan nabi, bukan rasul, tetapi amalannya begitu baik sampai layak digelari sebagai muslim. Wallahu a'lam bishawab. Nanti yang hafid-hafid bisa mengumpulkan ya, yang muslim nanti bisa ratusan bahwa muslim itu ternyata lebih tinggi daripada mukmin. Sementara mukmin dalilnya 1 atau 2 ayat saja. Oh ternyata beda, makanya jangan ngaji lewat YouTube. Jangan ngaji lewat termata deh, guyon-guyon. Nah. Akhirnya kita longgar, mandang orang Islam, saudara semua, ternyata orang Islam sudah dipersatukan. Jangan sampai saya ini katanya buat gerakan, ternyata malah mecah belah Ahlussunnah wal Jamaah. Terlalu GR, perasaannya, ayo bersatu. Kalau ikut bersatu, ikut mazhab 4 itu sudah bersatu umat di situ itu. Yang ada sekarang mufakatan untuk memperjuangkan yang dimufakat. Dalam pelajaran kita sunnah wal bid'ah, mungkin umat Islam itu ujiannya memperjuangkan yang tidak disepakati, sementara yang disepakati jarang diomong. Kalau umpama yang diperjuangkan yang disepakati, umat Islam tambah bersatu. Dengan menafikan golongan kita dulu. Kita bagian dari Ahlussunnah. Yang dimufakati Ahlussunnah umpamanya syahadat. Wes kita ngajak orang, ayo syahadat, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Allah, Rasulullah, nggak ada ikhtilaf. Memperjuangkan yang dimufakati. Kemudian sholat, wes nggak ada orang Islam yang nggak tahu sholat itu penting, dimufakati. Memperjuangkan pentingnya orang Islam itu memperhatikan pembayaran zakat fitrah atau zakat mal, atau zakat tijarah, zakat ziraah, nggak ada yang menganggap ini gerakan itu sesat. Benar-benar memperjuangkan yang telah disepakati. Urusan puasa Ramadan, urusan haji, bagian dari haji adalah umroh, nggak ada ikhtilaf. Urusan rukun iman yang 6 nggak ada ikhtilaf. Kenapa umat Islam itu ikhtilaf? Karena yang difatwakan berbeda-beda justru itu yang diperjuangkan mati-matian. Sampai lupa yang dimufakat. Dan itu pengujiannya umat, memang begitu itu sudah disabdakan Nabi bahwa fa innahu may ya'ish ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya nanti orang yang umurnya panjang selepas wafat itu akan melihat umat itu akan banyak perbedaan. Itu sabda Nabi loh. Sabda Nabi itu harus benar dan mesti wujud. Kalau kita pengen ngajak persatuan, caranya satu. Sawadul azam kembali pada Ahlussunnah, teman kita langsung banyak, mayoritas umat Islam seluruh dunia. Walaupun mungkin sebagian sudah amal, sebagian belum amal. Enak kan? Kalau sudah kita punya pemahaman begitu, itu berarti pesantren kita ini karena bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah bisa kerjasama dengan semua muslim seluruh Indonesia, semua lembaga seluruh Indonesia kecuali lembaga yang dimufakati sesat. Wah ternyata saya ini berjuang nggak sendiri. Tetangga saya ini juga bagian dari saya. Ternyata pesantren sampai itu bagian dari saya, walaupun mungkin kurikulum pelajarannya berbeda. Akhirnya kita bisa saling cari titik temu untuk memperkuat silaturahmi antar umat, bahkan silaturahmi antar Ahlussunnah wal Jamaah di titik-titik temu yang sesuai. Karena setiap pesantren punya prinsip. Makanya pesantren kita punya prinsip menghidupkan sholat jamaah dipentingkan, menghidupkan sunnah-sunnah dipentingkan, menghidupkan amalan-amalan dakwah dipentingkan. Yang lain mungkin prinsipnya bisa berbeda. Tetapi isinya itu adalah sebetulnya masih banyak kita temu karena sama-sama umat yang mayoritas yaitu bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya kita bisa senyum dengan siapapun, yang mau ditaskil juga senyum, nggak mau ditaskil juga senyum, yang mau kerjasama juga senyum, yang nggak mau kerjasama juga senyum-senyum aja.
Akhirnya wajahnya alumni-alumni kita dan cabang kita itu wajah yang enak untuk dipandang. Karena bukan kumpulannya orang yang radikal merasa benar sendiri. Memangnya kunci surga diserahkan pada pesantren Al-Fatah toh? Pada cabangnya kan tidak, diserahkan pada setiap mukmin. Kalau kita nggak bisa punya titik temu pun itu tetap orang iman lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya. Lebih mahal daripada Ka'bah. Itu sudah sepakat. Ka'bah berkali-kali hancur, dunia tidak kiamat. Orang iman nggak ada di dunia, langsung terjadi hari kiamat. Orang bisa menghargai Ka'bah, kenapa nggak bisa menghargai orang beriman? Hanya gara-gara tidak satu arahan. Ini guyon yang guyon. Hanya gara-gara tidak satu pergerakan, hanya gara-gara tidak satu mertua, hanya gara-gara tidak satu klan, hanya gara-gara tidak satu nasab. Itu terlalu desa, pemikiran terlalu desa, terlalu sempit. Kita punya dagangan, tapi janganlah menafikan bahwa pedagang-pedagang lain itu juga punya dagangan. Orang itu kalau bilang saya laki-laki, apalagi yang bilang saya, ya pantas-pantas saja kan ya. Istrinya 4, anaknya 29 loh. Kan mestinya pantas-pantas saja. Tetapi kalau saya bilang yang laki-laki hanya saya, sama aja tersinggung semua. Pondok Al-Fatah bagian dari Ahlus Sunnah, gerakannya juga bagian dari Ahlus Sunnah. Tetapi kalau kita bilang satu-satunya yang benar adalah kami, itu nyinggung orang, akhirnya pondok gak berkembang. Jadi bedakan antara kebenaran dengan satu-satunya yang benar. Kadang-kadang orang itu kalau nggak diajak sama-sama terus jadi sempit. Orang tuh nikah satu, ini bukan narkib untuk nikah ya, dengan ibu-ibu nggak usah khawatir. Pokoknya kalau suami itu nggak ada takdirnya seluruh dunia nyarikan tuh nggak akan dapat. Ada orang dia ini nggak suka nikah, umpamanya dimulai dari yang tidak sensitif dulu, nggak suka nikah. Kemudian dia fatwa yang terbaik adalah tidak nikah. Itu namanya kan salah. Nggak nikah itu boleh aja asalkan nggak maksiat. Karena di antara sabda Nabi orang yang paling ringan hisabnya nanti pada hari kiamat adalah al-khafiful had alladzi la ahla lahu wala walad. Atau kama jaa hadis. Nanti hari kiamat orang yang paling ringan hisabnya adalah orang yang ringan bebannya, orang yang nggak punya istri, nggak punya harta. Mau dihisab sudah nggak ada apa-apanya, langsung surga. Oh, hisab itu paling banyak ya karena urusan harta, urusan istri itu kan ya. Ada orang yang takdirnya istri satu. Yang benar itu istri satu itu, yang istri dua itu nggak setia dengan istri pertama. Kawan-kawan, nek bojomu ki sitok ya omong, aku bojoku sitok ojo ngenyek sing bojone loro. Kancing Nabi lho. Poligami rek. Kowe ngomong ngono kuwi ngati-ngati lho. Papat. Jadi jangan sampai karena kita ini punya rawatan, dan rawatan itu bagian kebenaran, kemudian kita menafikan kebenaran yang lain. Dan itu sering terjadi dalam kehidupannya pengelola-pengelola, karena orang itu biasanya akan fanatik dengan apa yang dikelola harian. Fanatik, akhirnya malah jadi dia bukan bagian dari umat yang fleksibel. Jadi nggak menarik lah, perasaannya benar sendiri. Lah kenapa kamu kok dagang terus memajangkan dagangan kamu? Ya biasalah, banyak-banyak. Bukan saya menafikan pedagang yang lain. Saya tahu di Temboro sudah banyak penjual koko, penjual jubah sudah tahu. Dan saya tidak menafikan mereka, tapi saya punya toko ini mau saya kelola dengan baik supaya saya dapat laba. Saya tahu madrasah-madrasah Ahlus Sunnah di Indonesia bahkan di seluruh dunia saya sudah banyak. Kenapa saya kelola cabang Al-Fatah? Biar saya dapat laba akhirat, biar saya dapat keuntungan, biar saya punya jariah, saya dapat bagian dari pejuang-pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya kefanatikan kita dengan pondok kita, dengan cabang kita tidak menafikan penghargaan kita kepada umumnya Ahlus Sunnah. Akhirnya kita ini bagian dari pemersatu umat. Akhirnya kita ini bisa muncul di majelis tahlilannya kiai siapa, bisa muncul di majelis
habibnya siapa, habib siapa, bisa muncul di tempat bahsul masailnya Nahdlatul Ulama, bisa muncul di umpamanya MUI, bisa muncul begitu itu karena kita memandang kita ini memang bagian dari perjuangan Ahlus Sunnah. Maka kita pengen semua cabang yang sudah ada kemampuan harus ada interaksi dengan sekelilingnya. Ini jamaah kita nih ibu-ibu cadaran semua berkumpul dengan orang jilbaban. Jangan tahu. jangan tergesa-gesa dulu. Memang kita memilih fatwa bahwa yang paling hati-hati wanita itu adalah bercadar. Itu yang kita atur. Memang kita pilihnya begitu. Tetapi kita harus tahu mungkin 90% atau bahkan lebih umat Islam di seluruh dunia itu yang difatwakan dan yang dipraktikkan oleh para ulamanya adalah hanya jilbab saja. Termasuk mazhab Hanafi, kamu pergi ke Pakistan, India, Bangladesh, melihat orang cadaran itu mungkin hanya di markas public trust, yang lainnya itu nggak ada. Pergi ke Mesir mungkin ya orang-orang apa itu ikhwan atau jamaah tabligh lain itu nggak ada. Kalau di Yaman paling di Tahrim saja, selain itu nggak ada. Masa gara-gara kamu memilih cadaran kemudian orang jilbaban kamu salahkan semua? Ini contohnya begitu itu. Pegang kita dengan cadaran itu, jangan sampai kita menyesatkan orang yang jilbaban. Itu kan lucu kan? Ya. Itu bisa begitu, orang bisa begitu itu. Jadi wahnya istrinya kita ini belum mau cadaran jilbaban kok ya. Kamu nggak berhak untuk mengatakan dia sesat. Memangnya kamu mufti, mulai kapan dia akan jadi mufti? Nah. Bahkan bukan itu saja, umpamanya istri kita ajak keluar masturat, taklim masturat nggak mau, juga jangan dipaksakan. Uang istri kita itu sudah dalam koridor Ahlus Sunnah, ngapain kamu paksakan harus jadi sempalan atau bagian kecil dari gerakan Ahlus Sunnah? Kemarin ada orang kawin, ini cerita nyata, pokoknya saya ngomong apa yang di hati saya tak brolkan aja. Karena tiap hari kan dicurhati orang, ada orang kawin ke sini minta dicarikan istri yang lain, sudah cerai. Kenapa? Cerai. Minta ajak taklim masyarakat nggak mau pak, saya ini belum dapat hidayah, cerai 3 langsung. Duh, galak banget kamu, baru punya istri aja, satu aja sudah dibuang-buang, suruh nyalikan lagi. Saya bilang kamu itu loh, kan kamu karkun kan? Ya pak, sudah mulai tahun 80 sekian, tahun kawat kok. Sudah lama menunda, dapat istri sebentar, cerai. Bilang kamu itu loh, kalau gerak dakwah itu, yang kamu dakwai karkun apa bukan? Ya rata-rata bukan. Nah ya itu dengan orang lain aja loh, kamu bisa senyum, orang lain bisa hikmah. Dengan istri kamu yang sudah siap mati untuk kamu itu loh, kok malah tersinggung sedikit dibuang itu gimana? Kenapa nggak dengan hikmah, dirayu? Kalau nggak mau ya sudah, seperti orang lain aja kamu bisa ikram, masa dengan istri sendiri yang sudah masakin, sudah kamu tunggangin macam begitu malah. Saya juga caranya kasar gitu. Orang tuh dengan sepeda motornya aja sayang, masa dengan istrinya tak sayang. Jadi istri kamu itu loh, tak omongin ini udah ngomong ala pesantren. Umpama nggak sholat gitu loh, umpama nggak mau sholat, nggak mau di program apapun, tapi dia masih ngaku iman, itu harganya melebihi dunia dengan segala isinya. Kaget begitu pak. Iyo, ojo kamu anggap kebenaran tuh yang memutuskan kamu, hidayah yang memutuskan kamu. Dison. Cari sendiri sana kalau ada yang mau, kalau bentuk begini. Obrolan-obrolan longgar gitu dengan masukan-masukan. Jangan gitu. Maka kita sebelum membahas pentingnya pesantren itu kita harus ada asas pemikiran. Oh. Maka pesantren kita kelola dengan semaksimal yang kita mampu. Di antaranya pertama kali kita ini orang iman, pertama kali tawajuh kepada Allah. Dia harus ada acara tiap hari, bahkan berkali-kali tiap hari untuk mendaftarkan pesantren kita kepada Allah. Waktu sholat, waktu lepas sedekah, waktu lepas baca Quran, waktu lepas jaulah atau tengah-tengah jaulah, waktu kita tahajud, supaya
pesantren ini diterima oleh Allah berkah jadi asbab munculnya semua kebaikan. Yang jalan dulu sering bilang tuh, jasanya pesantren itu telah mengeluarkan para imam, para tokoh-tokoh perjuangan, tokoh-tokoh kebaikan mulai zaman Nabi sampai nggak terputus sampai hari kiamat. Termasuk diantaranya Syekh Ilyas. Adapun gerakannya Syekh Ilyas sendiri, gerakan murni gerakan beliau itu untuk menyemangati orang mengamalkan agama, tapi gerakan itu sendiri belum jadi tempat untuk membentuk, itu tempat untuk menyemangati. Maka putra-putranya Syekh Ilyas tetap dipondokkan, putra-putranya Syekh Yusuf tetap dipondokkan, putra-putranya Syekh Sa'ad tetap dipondokkan. Karena memang jamaah tabligh itu adalah jamaah motivasi. Selepas orang termotivasi, ternyata yang didik adalah lembaga keilmuan. Nah, kadang-kadang orang kurang jeli, dianggap ini adalah tempatnya tarbiyah tuntas. Oh, iya keliru. Coba kita bisa belajar nggak sholat dari kurikulum 6 sifat? Nggak bisa. Harus tanya pada yang ahlinya, kiai-kiai. Ini motivasi jangan sampai dijadikan asas ahlu sunnah. Motivasi supaya kita ikut Nabi, ikut sahabat. Itu caranya gimana? Tanya pada para ulama. Maka orang keluar setiap hari, setiap tahun 4 bulan, kalau nggak diteruskan ngaji di sekelilingnya, nanti sampai kapanpun baca Quran belum bisa. Sampai kapanpun salat rukun sholat belum bisa. Sampai kapanpun wudhu belum bisa. Karena memang ini tempat motivasi, bukan tempat untuk pendidikan. Yang tuntas, maksudnya ya tentu saja ada pendidikannya, nanti marah kalau nggak ada pendidikannya. Sementara jamaah tabligh itu sendiri belum bisa mengeluarkan ustadz walaupun satu. Apa nggak nyinggung Pak? Ini bukan masalah tersinggung, masalah kenyataan kok. Ada toh, orang itu ngapalkan Quran ketika ikut jamaah tabligh ada. Begitu keluar semangat terus mondok. Begitu keluar begitu. Kalau sudah urusan tarbiyah itu jasanya pesantren. Sampai jasanya kepada putra-putranya masih sampai sekarang juga alumni-alumni pesantren. Ternyata bahwa jamaah tabligh itu adalah bagian karyanya pesantren. Bagian karya itu kan karena ini memunculkan gurunya Syekh Ilyas, munculnya gurunya lagi sampai Imam Hanafi. Nah. Tapi kalau gerakan kebaikan yang muncul dari pesantren itu nggak terhitung. Pesantren dengan arti lembaga keilmuan dengan ya. Maka ada penelitian litbang penelitian mengenai gerakan-gerakan di Indonesia termasuk gerakan jamaah tabligh. Orang itu kalau khurut jamaah tabligh belum diteruskan dengan mondok di bagian pondok Ahlussunnah, belum menyebabkan dia jadi Asy'ari, belum menyebabkan dia jadi salah satu mazhab, dia bagian dari anggota dan grup aktivis jamaah tabligh. Jadi keahlussunnahannya belum tampak dengan khurut saja, dengan makomi saja. Lah orang yang menganggap orang sudah masuk jamaah tabligh sudah bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah secara pasti itu kurang merenung karena di situ nggak diajarkan kurikulumnya dengan terperinci. Itu motivasi. Nggak percaya renungan sih. Maka sekian banyak orang telah berlalu hidupnya di dunia belum sempat ngaji karena terus pegang dengan pergerakan sampai akhirnya sampai wafat belum ngerti ngamal agama dengan benar karena tidak tersentuh dengan lembaga keilmuan. Ini beneran. La ilaha illallah, daftarkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, pengelola. Pengelola kan terbagi antara ansor dan muhajir. Ini dua-duanya ini tidak ada yang tidak penting. Maka para ustadz harus ngerti kepentingannya para ansor,
Orang Ansor juga ngerti kepentingannya para ustadz. Memang dunia ini isinya itu orang berbeda-beda supaya ada kerjasama. Kalau sama semua kita repot. Bentuk kerjasamanya itu bagaimana? Sebab berbeda akhirnya ada bentuk kerjasama. Laki dan perempuan berbeda akhirnya ada kerjasama bareng-bareng buat anak. Coba kalau sama, akhirnya ada homo. Sebab ada perbedaan adalah akhirnya ada